Kan i'lam anna hadhil ma'ani taksurul ibarat anha walakin yajma'uha sittu jumalin wa hiya hudurul qalbi wat tafahum wat ta'zim wal haibah wal raja wal haya. Ya, jadi menurut beliau salat khusyuk yaitu Bapak Ibu harus terpenuhi 6 perkara, ya, harus terpenuhi 6 komponen. Ya, kalau Bapak Ibu ingin sholat dengan khusyuk, maka ada 6 unsur yang harus ada di dalam sholat. Yang pertama adalah hadirnya hati atau hudurul qalbi. Hadirnya hati. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian yang kedua tafahum, memahami arti bacaan sholat. Ya, begitu pula gerakan sholat. Yang ketiga mengagungkan Allah, ya, atau merasa keagungan Allah. Yang keempat rasa takut kepada Allah, merasakan takut kepada Allah. Yang kelima rasa butuh dan berharap kepada Allah. Dan yang keenam rasa malu kepada Allah. Ini 6 komponen yang harus ada, harus kita hidupkan, harus kita biasakan di dalam sholat, ya, agar sholat yang kita lakukan khusyuk, berkualitas, ya, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah hadirnya hati. Fal awwalu hudurul qalbi wa na'ni bihi an yafrughal qalbu an ghairi ma huwa mulabisun lahu wa mutakallimun bih. Hadirnya hati adalah kosongnya hati dari selain yang dikerjakan dan dibaca. Ya, terkadang atau bahkan sering kita ketika sholat ini, ya, kita malah hati atau pikiran kita penuh dengan pikiran-pikiran selain. Halo, suara terdengar Bapak Ibu? Halo, suara terdengar? Tes. Halo, suara terdengar? Halo, tes, halo. Mati, mati ya, internetnya mati. Halo Epet ya. di atas, epet, Benar, Pak. mati. Benar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, yang pertama adalah hudurul qalbi, yaitu menghadirkan hati. Definisi dari menghadirkan hati atau hadirnya hati adalah kosongnya hati dari selain yang dikerjakan dan dibaca. Ya. Ini Jadi kita sering sekali ya, ketika sholat malah tidak menyadari apa yang kita kerjakan dan apa yang kita baca. Tidak menerjemahkan apa yang kita baca. Ya. Padahal ketika sholat itu Bapak Ibu, untuk khusyuk itu tinggal kita, ya, fokuskan pikiran kita dengan bacaan, makna-makna dari bacaan itu, ya. Kalaupun kita belum bisa mendalami betul, mentadaburi secara dalam makna dari bacaan-bacaan sholat, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu artinya, ya. Dan ketika sholat itu makna-makna dimunculkan,
Begitu aja Bapak Ibu ya. Ya, latihannya gimana? Latihannya di luar sholat kita terjemahkan. Seumpama ketika kita mau niat ya, saya niat sholat fardu zuhur. Nah itu sebelum sholat mengucapkan seperti itu. Saya niat sholat fardu zuhur. Ya, itu kan lisan mengucapkan, hati menghadirkan, hati merasakan. Ya. Kemudian ketika kita takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram itu kan kita mengucapkan Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar diterjemahkan Allah Maha Besar, ya. Allah Maha Besar. Nah, hati merasakan, oh iya, Allah itu Maha Besar. Allah itu ya segala-galanya. Allah itu lebih besar daripada dunia, lebih besar daripada pikiran saya. Apa yang saya pikirkan itu kecil, apa yang saya pikirkan itu nggak penting. Yang lebih penting adalah Allah. Allahu Akbar. Udah, itu aja dihadirkan terjemahannya. Kemudian kita baca iftitah semua mah. Allahu Akbar kabiro. Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsiro. Segala puji bagi Allah dengan banyak, ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah di waktu eh, pagi dan di waktu sore, ya. Itu artinya saja dihadirkan Bapak Ibu. Latihannya di luar sholat, sebelum kita sholat latihan terjemahkan itu pakai bahasa Indonesia. Nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau di dalam sholat, ketika kita sedang sholat, jangan, karena batal ya kalau kita pakai bahasa Indonesia. Dan latihan menyadarkan diri kita sedang sholat dengan terus menerjemahkan, menghadirkan makna-makna bacaan sholat, ya. Karena kalau tidak dihadirkan makna-makna itu, arti-arti bacaan sholat itu Bapak Ibu, itu pikiran akan mencari kesibukan lain. Pikiran akan melayang-layang, ya, memikirkan yang lain seperti itu. Itu tabiat pikiran manusia. Dia akan mencari kesibukan kalau nggak disibukkan dengan sesuatu, ya. Nah, ini namanya menghadirkan hati, ya. Menghadirkan hati kita. Jadi fokus hati kita dengan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan, makna-makna, arti-arti yang kita ucapkan. Nah, ini. Nah, makanya antara hudurul qalbi dengan tafahum, hadirnya hati dengan tafahum. Tafahum artinya memahami. Ya, ini sama, ya. Ini suara saya masih putus-putus nggak? Halo? Tes? Halo? Suara saya masih putus-putus? Tidak, Pak Ustadz. Ya. Baik, antara hudurul qalbi dengan tafahum, antara menghadirkan hati dengan memahami itu saling berkaitan, ya. Kalau kita ingin menghadirkan hati kita di dalam sholat, maka harus tafahum, ya. Harus memahami apa yang kita baca dan menghadirkan makna-makna bacaan. Ya, untuk pemula nggak usah yang mendalam-mendalam deh, nggak usah dalam-dalam. Cukup dengan menghadirkan terjemah dari setiap kata yang kita ucapkan, gitu. Ya, ini tafahum. Tafahum adalah memahami sekaligus menyadari, karena tidak semua orang yang faham itu sadar. Kita tahu bahasa Arab ini artinya apa tahu, tapi ketika sholat makna-makna itu nggak dihadirkan. Ada yang seperti itu. Berarti ini belum tafahum. Berarti ini belum tafahum, ya. Nah, menghadirkan makna berbeda dengan menghadirkan hukum-hukum tajwid. Nah, wah, ini ada huruf qalqalah, bacaannya gimana? Ini ada nun mati ketemu qaf, bacaannya
apa. Nah, itu bukan yang dimaksud ya. Karena ada sebagian orang sholat, ketika sholat malah sibuk memikirkan hukum-hukum tajwid. Bukan itu yang dikehendaki ya. Tapi yang dimaksud adalah menghadirkan makna-maknanya. Ya, cukup untuk pemula seperti kita, ya cukup terjemahannya saja. Seperti tadi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, kalau kita menghadirkan makna Allah Maha Besar, pasti pikiran paham. Oh, Allah itu Maha Besar. Dunia itu sangat kecil. Kita juga sangat kecil. Pekerjaan kita sangat kecil. Ya, kita harus mendahulukan Allah. Allah lah yang nomor satu, gitu ya. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita harus taat kepada Allah. Sebagai bukti kita mengagungkan Allah. Kita harus taat dan patuh tunduk kepada Allah. Ya. Nah, ini apa namanya menghadirkan makna untuk lebih dalam. Nanti insya Allah akan kita bahas pertemuan berikutnya ya. Insya Allah akan bahas bagaimana menggali terjemahan atau makna-makna dari bacaan sholat. Untuk pemula tadi saya katakan cukuplah terjemahannya dulu, makna dari setiap kata dulu. Nanti setelah itu agar lebih khusyuk, lebih dalam, menjiwai, maka butuh pendalaman atau tadabbur dari bacaan-bacaan sholat. Kemudian banyak mana-mana bacaan sholat yang menjadikan sadarnya hamba sehingga mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita membiasakan menghadirkan makna-makna bacaan sholat ketika sholat, maka sedikit demi sedikit akan mengikis kerasnya hati kita. Sedikit demi sedikit akan meluluhkan hati kita. Sehingga kita akan semakin tunduk kepada Allah. Sehingga sholat akan semakin mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini. Makanya banyak orang yang sholat tetapi tetap mencuri, tetap bermaksiat, tetap berbuat zalim. Kenapa? Karena sholatnya tidak khusyuk, ya. Sholat asal sholat saja tidak menghadirkan makna-makna bacaan sholat, tidak menghadirkan esensinya sholat, tidak menjiwai, mentadaburi bacaan sholat, gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah tafahum yang ketiga yang perlu dihadirkan adalah ta'zim. Ta'zim artinya rasa mengagungkan Allah. Ya, ada rasa merasakan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara, kita sudah menghadirkan makna tersebut. Kalau cuma menghadirkan terjemah, terkadang itu ya kurang menjiwai, kurang mentadaburi sehingga biasa saja. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai pemula kan ya nggak apa-apa lah terjemahnya dulu, makna-makna dari setiap katanya dulu, arti-artinya itu. Nah, untuk ditingkatkan lagi ada rasa ta'zim. Seperti tadi saya katakan, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Kalau hanya menghadirkan maknanya, terjemahannya Allah Maha Besar, kurang masuk ke dalam gitu ya. Kurang apa namanya? Kurang resep gitu. Maknanya kurang resep gitu. Masih standar, masih standar. Nah, tapi kalau kita ingin lebih mendalami lagi maknanya, lebih resep lagi maknanya, maka harus menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah. Apa maksud dari Allahu Akbar? Apa maksud dari Allah Maha Besar? Ya, Allah Maha Besar itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Kalau memang Allah itu Maha Besar, Allah lebih besar, paling besar dari semua ya semua ciptaannya dari seluruh alam ya, karena semua selain Allah adalah ciptaan Allah, otomatis Allah Maha Besar, maka tidak ada yang berani untuk ya kurang ajar kepada Allah. Maka kalau Allah Maha Besar, maka kita harus tunduk kepada perintah-perintah Allah, ya.
Kalau Allah maha besar, maka kita tidak perlu takut selama kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ta'zim, ya. Maka kita harus mengenal, ya, ta'zim itu apa? Rasa mengagungkan kepada Allah yang sedang diajak bicara dalam sholat. Jadi kita sholat itu sedang berbicara dengan Allah, Bapak Ibu. Ya, sholat itu Nabi sebutkan munajat. Sholat adalah munajatnya hamba kepada Tuhannya. Munajat itu apa? Munajat itu berbincang-bincang, komunikasi. Ya, kalau kita ingin komunikasi dengan Allah, maka sholatlah. Nah, ketika seorang hamba berkomunikasi dengan Allah, maka harus ada rasa takzim, ya. Ada rasa bahwa dirinya adalah manusia yang penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, keteledoran, ya. Tidak boleh kemudian kita sombong di hadapan Allah. Tidak boleh kita kemudian nggak merasa punya dosa di hadapan Allah. Ya, kan ada tuh Bapak Ibu, kita kalau berbicara dengan orang, ada orang yang tawadu sekali, orang yang rendah hati sekali sama kita, sama sekali nggak berani mengangkat suaranya, tidak menyombongkan dirinya, walaupun mungkin sebenarnya dia punya segudang prestasi, orangnya kaya, orangnya soleh, orangnya masya Allah lah, tapi sama sekali ucapannya merendah sekali. Nah, inilah perumpamaan kita dengan Allah, ya. Kita dengan Allah, walaupun kita mungkin orang kaya, kita punya jabatan tinggi, kita punya ilmu banyak, pinter dan seterusnya, tapi ingat di hadapan Allah kita tidak ada apa-apanya, ya. Kita harus menyadarkan diri kita bahwa semua kenikmatan itu adalah titipan dari Allah, bersumber dari Allah, ya. Nah, maka perlu mengenal Allah. Kalau kita ingin menghadirkan ta'zim, kita harus mengenal siapa itu Allah. Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita, yang memberi harta kepada kita, yang memberi ilmu kepada kita, yang memberi segala-galanya. Maka tidak berhak, ya, kita merasa lebih besar daripada Allah. Ya, kita tidak boleh merasa lebih besar daripada Allah. Gitu. Ya, karena kalau kita sadar betul mengenal diri kita bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Walaupun sekarang kita punya harta, kita punya kekuatan, kita punya jabatan, itu kan hanya titipan saja. Itu kan hanya amanah dari Allah. Kapanpun bisa Allah cabut, ya. Sekarang pun bisa Allah cabut. Nah, ini maka perlu ilmu, perlu ilmu mengenal diri kita dan ilmu mengenal siapa itu Allah. Dan kita sadar diri, ya, manusia harus sadar diri. Jadi memang makanya sholat itu tempat untuk kita mengenal Allah, itu di sholat itu, Bapak Ibu. Mengenal diri kita juga di dalam sholat. Kemudian yang keempat, ya, haibah, ada rasa takut. Rasa takut ini kan disebabkan karena ta'zim tadi. Ada kaitannya, ya. 6 perkara tadi, 6 komponen khusyuk itu ada saling berkaitan. Ketika kita sadar diri bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu hina, dan Allah itu maha besar, maha sempurna, maha suci, maka akan ada rasa ta'zim dan rasa takut, ya. Kita mengagungkan Allah sehingga kita ada rasa takut. Takut Allah tidak menerima ibadah kita, takut Allah murka kepada kita. Selama ini kita sholat masih sembarangan, kita sholat tidak serius, kita sholat ibadah masih main-main, ya. Kita sholat seolah-olah nggak punya dosa, nggak punya salah sama Allah. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita sholat seperti orang terpaksa untuk melakukan sholat. Nah, ini nggak ada rasa takut berarti, Bapak, kalau kita sholat seperti itu, ya.
Kalau kita punya salah sama orang kan bisa mungkin kita datang kepada dia. Ya, sekali enggak dimaafkan, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Ya, kalau nggak dimaafin nanti dituntut nih. Umpama ya, ada teman saya dulu itu pernah nabrak nenek-nenek, kemudian dituntut mau dipenjara, mau di apa vonis berapa puluh tahun. Neneknya meninggal. Jadi pagi-pagi dia nyetir mobil, malamnya itu begadang, nabrak nenek-nenek lagi jogging kalau nggak salah. Nah akhirnya keluarganya nuntut, "Ya, ini harus dihukum seberat-beratnya, ya dituntut sekian juta." Nah ini teman saya pasrah, tapi ya dia berusaha terus datang kepada keluarganya untuk minta maaf. Ya, dia takut sekali divonis dengan yang berat sekali. Sampai akhirnya ada keajaiban dari Allah, ya. Dia berkali-kali minta maaf ke keluarganya, akhirnya luluh juga keluarganya. Akhirnya memberikan vonis yang ringan, ya. Kalau tidak salah cuma 6 bulan atau berapa itu ya. So, ringan ya. Nah, kita juga sama. Kita bayangkan seperti kita sedang divonis oleh Allah, ya. Takut kepada Allah ini menjadikan kita mendekat kepadanya. Ketika kita takut kepada Allah, kita mendekat, justru mendekat, jangan malah menjauh. Berbeda ketika kita takut dengan ular. Kalau kita takut dengan ular kan lari, ya. Kita malah menjauh. Jangan sampai kepatok ular, kegigit ular. Apalagi ular kobra, ya. Kita takut sama hantu, lari, ya. Tapi kalau takut sama Allah, nah kita malah apa? Mendekat kepada Allah agar kemudian Allah dalam tanda petik luluh hatinya kepada kita sehingga Allah memandang kita dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang, ya. Kita harus ngaku bahwa kita itu hamba yang lemah, hamba yang miskin, hamba yang penuh dengan kotor, harus tawadhu di hadapan Allah sebagaimana kita perlu tawadhu di hadapan orang manusia, ya. Kita kepada Allah juga sama. Kemudian selanjutnya adalah roja. Roja itu rasa butuh, Bapak Ibu. Kita ketika sholat harus ada rasa butuh. Kita sholat butuh ini sama Allah. Butuh apa? Kita kan kebutuhan kita kan banyak ya. Siapa yang menjamin menit ke depan kita masih bisa bernafas? Siapa yang menjamin menit ke depan kita masih bisa bergerak? Siapa yang menjamin nanti malam kita masih bisa makan? Siapa yang menjamin ya surga kita? Siapa yang menjamin alam kubur kita bahagia? Ya, Allah yang bisa menjamin, hanya Allah. Makanya sholat inilah tempat kita untuk ya meminta kepada Allah bahwa kita sangat butuh sekali kepada Allah dan hanya Dia Allah yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita, ya. Hanya Dia yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah ini seperti tadi ada hubungannya. Teman saya itu tadi nabrak nenek-nenek, ya. Dia butuh apa? Ampunan, permaafan, apa diberi maaf oleh keluarganya. Oh, dia datang terus mau bawa apa sesuatu yang bikin gembira gitu ya. Nah, tapi terus dia usaha sampai akhirnya kemudian diringankan hukumannya. Nah, begitupun kenapa dia seperti itu? Karena dia butuh sama keluarga itu agar ngampunin, meringankan setidaknya. Nah, kita juga kepada Allah seperti itu. Ya, seorang hamba harus sadar bahwa sholat itu sangat penting, ya. Sholat ini momen penting sekali untuk mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Karena orang yang sukses adalah yang khusyuk di dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah sukses orang-orang mukmin. Siapa yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Yang namanya roja. Butuh, ada butuh kepada Allah. Harap ya.
Kemudian selanjutnya adalah al-haya. Maaf, ini belum diganti. Definisi al-haya. Al-haya itu rasa takut, ya. Hilang ya. Nah, ini al-haya. Ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya adalah rasa malu kepada Allah karena keteledoran kita, ya. Kita harus ngaku lah di hadapan Allah itu kita punya banyak keteledoran. Kita sholat selama ini belum begitu serius. Kita juga banyak dosa-dosa ya yang malu lah kalau berhadapan dengan Allah. Seumpama kita saja antara manusia dibuka seluruh aib-aib kita di hadapan manusia atau satu saja aib ya. Oh, ternyata ini fulan, ini koruptor. Itu kan malunya luar biasa. Baru satu aib, nggak berani keluar rumah ya. Ternyata ini fulan ini pencuri ya. Nggak berani dia keluar rumah. Atau ternyata fulan ini apa? Naudzubillah PSK gitu ya. Nggak berani dia keluar rumah. Malu ya. Ini baru satu aib terlihat oleh manusia. Nah, kita harus yakin bahwa Allah melihat semua aib kita, ya. Terus kita mau merasa suci gitu di hadapan Allah, merasa bersih, merasa nggak punya dosa gitu. Ya. Siapa kita? Kita itu penuh dengan dosa. Ya, maka hendaknya kita malu selama ini belum bisa sholat dengan fokus. Ya, kita dikasih nikmat Allah banyak, tiap detik mengalir nikmat Allah, tapi kalau disuruh ibadah nggak serius. Disuruh ibadah kan ibaratnya kerja. Kita bekerja, kita kasih gaji banyak sama bos, tapi kerjaannya nggak becus. Kan malu. Gimana sih udah dikasih gaji banyak, tapi kerjaannya nggak becus. Malu, ya. Nanti jadinya apa itu namanya gabut, ya makan gaji buta. Nah, kita ibadah ya harus serius agar kita ya tidak gabut ya. Jadi seimbang lah walaupun kita nggak bisa ya membalas nikmat Allah yang begitu besar dengan ibadah kita. Tapi setidaknya tunjukkan bahwa kita itu betul-betul butuh kepada Allah, betul-betul berusaha untuk menjadi ya maksimal dalam sholat kita ya. Nanti Allah akan melihat kita, oh ini hambaku itu udah berusaha untuk berjuang nih sholat khusyuk, tetapi kemampuannya segitu saja. Akhirnya Allah kasihan sama kita. Sama kayak kalau ada orang buta jualan kerupuk Bapak Ibu, ya kita mau pengennya sih ngasih duit aja, udah kasih duit 100.000 gitu ya. Tapi orang buta itu nggak mau dikasih 100.000 cuma-cuma. Ya, pengennya dibeli itu barangnya. Dia nggak bukan pengemis, dia merasa direndahkan kalau dikasih cuma-cuma. Pengennya dibeli gitu ya. Nah, karena kita pengen ngasih, ngasih banyak itu berjuta-juta diborong itu kerupuknya, ya. Padahal mungkin harganya tidak sampai 200.000, dia kasih 200 juta seumpama. Nah, itulah perumpamaan Allah kepada hambanya, ya. Kita seperti itu pengemis yang buta, apa seperti tukang kerupuk yang buta, yang sedang berjualan kerupuk ya, agar bisa menyambung hidup. Nah, kemudian apa? Ada orang yang kasihan, ngasih kita uang banyak. Nah, Allah kasihan sama kita. Kita sudah berjuang mau sholat khusyuk ini, tapi belum berhasil. Akhirnya Allah kasihkan, udah kamu saya kasih surga. Udah kamu saya terima sholatnya. Sini saya beli sholatnya. Gitu. Nah, ini
adalah al-haya atau rasa malu. Nah, Bapak Ibu, ini 6 komponen di dalam sholat khusyuk ya. Insya Allah nanti berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghadirkan 6 komponen tadi di dalam sholat sholat yang kita lakukan. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan. Suaranya jelas?